Berhenti! Kakek lumpuh mengomando dan kedua orang pemikul itu berhenti pada jarak 20 meter dari keempat orang yang sudah siap itu. Tiba-tiba pikulan itu berikut dipan bambu dan kakek lumpuh, terlempar ke atas, melayang ke depan dan turun ke atas tanah di depan empat orang musuh, turun tanpa suara dan tanpa menimbulkan debu seakan-akan sehelai daun kering melayang turun dari pohon. Bukan main hebatnya Ginkang, ilmu meringankan tubuh yang diperlihatkan kakek lumpuh itu. Dua orang pemikul lalu berjongkok dan sikap mereka tidak peduli. Agaknya sudah terlalu sering mereka ini melihat tuan mereka bertempur atau membunuh orang. Memang selama belasan tahun ini, setelah kerajaan Tang roboh, Sinjiu Chou Pak Ong yang sudah mengganti namanya menjadi Kong Lo Senjin, kerjanya hanyalah mencari perkara dan membunuhi orang-orang yang dianggapnya tidak setia kepada kerajaan Tang yang sudah roboh. Dalam kecewa dan sakit hatinya karena kedua kakinya lumpuh, kakek ini menjadi seperti tidak normal lagi pikirannya, menjadikan ia ganas, kejam dan gila-gilaan. Nah, kalian menantangku, aku sudah datang. Majulah. Kakek itu menantang dengan sikap tenang saja, masih bersila, kedua tangannya diletakkan di atas paha. Setelah melangkah maju setindak, Hui Xiu itu mewakili teman-temannya menjawab, Chou Pak Ong, sebelum kami turun tangan terhadapmu, baiklah kau ketahui lebih dulu bahwa kami bukanlah orang-orang yang tidak tahu bahwa kau seorang bekas raja muda yang setia terhadap rajamu, dan di samping itu seorang yang terkenal di dunia Kang Ou. Kalau kau membunuhi musuh-musuhmu atau membunuhi orang-orang yang kau anggap telah mengkhianati kerajaan Tang, itu Pinceng dan adik-adik Pinceng ini tidak akan ambil peduli. Akan tetapi secara kejam kau membunuhi para pengungsi hanya karena mereka hendak mengungsi ke daerah kerajaan Liang, hal ini amatlah keji. Dan bukan hanya kami, melainkan semua orang gagah tentu akan menentangmu. Kami berempat sudah mengangkat saudara, bersumpah hendak membasmi kejahatan. Pinceng Ho Huat Hui Xiao murid dari Xiao Limpai, Toheng ini Liong Xinchu seorang Tosu dari Kunlun Pai, dia itu Bunto Anyo dari Hawasan Pai beserta Lutek Gu adik seperguruannya. Kau lihat, kami adalah murid-murid partai besar yang selalu mentaati perintah perguruan untuk membasmi kejahatan. Cukup. Hahaha, Hui Xiao mentah. Kau perlu apa berpidato di depanku? Kau tahu apa? Dengan membunuhi para pengungsi itu, aku telah berbuat kebaikan terhadap mereka. Pertama, mereka mengungsi ke daerah pemerintah pemberontakan Liang sama dengan mencari kesengsaraan, maka aku bebaskan mereka sehingga tidak usah menghadapi bencana. Kedua, mereka itu mudah melupakan pemberontakan Cubun yang merebut tahta kerajaan, berarti mereka itu lemah dan pengecut, tidak setia. Apa ada harganya untuk hidup lebih lama lagi? Benar-benar alasan yang bocengli, tak pakai aturan, seenak perutnya sendiri. Bentak Lotek Gu, si murid Hawasan Pai yang memegang tongkat. Mari kita hajar tua bangka keji ini. Liu Luxian yang menonton sambil sembunyi, diam-diam merasa gembira dan kagum terhadap Kong Lo Senjin si kakek lumpuh. Lihai ilmu silatnya, lihai pula kata-katanya, aneh dan juga terlalu sekali. Ia mengharapkan pertandingan yang ramai sehingga tidak percuma ia mengintai dan mengikuti kakek itu sampai sehari lamanya, apalagi kalau diingat bahwa empat orang pengeroyok ini adalah murid-murid partai persilatan besar, Xiao Limpai, Kunlun Pai, dan Hawasan Pai. Tiga buah partai besar yang sering disebut-sebut dan dikagumi ayahnya. Mula-mula memang empat orang itu bergerak dengan cepat dan indah sekali mengurung si kakek lumpuh. Hui Xiao Xiao Limpai yang telah kehilangan toya itu kini mematahkan dahan pohon dan memutar-mutar dahan ini dengan tenaga besar, menimbulkan angin berderu. Tosu dari Kunlun Pai yang bernama Liong Sanchu itu pun meloloskan cambuknya, dan terdengar bunyi keras seperti petir menyambar di atas kepala. Sungguh pun permainan cambuk itu tidak sehebat paman gurunya, Kau Bian, namun Lucian mengagumi keindahannya. Adapun kakak beradik seperguruan dari Hawasan Pai juga tidak kalah hebatnya.
Permainan pedang wanita itu amat cepat. Pedangnya lenyap berubah sinar pedang bergulung-gulung, sedangkan tongkat sutenya juga bergerak-gerak laksana seekor naga mengamuk. Akan tetapi segera Lucian kecewa. Entah empat orang itu hanya memiliki gerakan ilmu silat indah yang kosong saja, ataukah si kakek lumpuh yang terlalu ampuh bagi mereka? Disambar 4 macam senjata dari 4 penjuru, tubuh bagian atas kakek itu hanya bergerak-gerak seperti batang padi tertiup angin, maka semua pukulan yang mengancam tubuhnya menyeleweng ke kanan ke kiri. Tiba-tiba terdengar kakek itu tertawa bergelak, tubuhnya yang masih bersila itu tahu-tahu sudah melayang ke atas, kemudian menyambar ke arah Houhuat Huesio. Huesio Xiaolimpai ini kaget sekali. Cepat ia menyambut dengan sodokan toyanya ke arah ulu hati. Kong Lo Senjin menangkap toya itu berbareng tangan kirinya menampar dan dilanjutkan dengan tangan kanan yang menangkap toya mendorong keras. Houhuat Huesio berteriak sekali dan tubuhnya sudah terlempar ke bawah. Terdengar air muncrat dan tampaklah tubuh Huesio itu terapung-apung seperti sebatang balok hanyut. Siluman tua, berani kau membunuh saudara kami? Bentak Liong Sanchu Sitosu Kunlunpai. Cambuknya menyambar-nyambar dengan suara keras. Kakek tua itu kini sudah duduk bersila lagi di atas bambu setelah tadi menyerang Houhuat Huesio, maka cambuk Liong Sanchu menyambar ke bawah, ke arah kepalanya. Bunto Anio yang juga marah menerjang dengan tusukan pedang dari belakang, mengarah punggungnya, sedangkan Lutek Gu menghantamkan tongkatnya ke arah pundak kiri. Kong Lo Senjin kembali mengeluarkan suara ketawa keras. Ia membiarkan cambuk itu mengenai kepalanya. Ujung cambuk menghantam kepalanya terus melibat, akan tetapi ketika Tosu Kunlunpai yang kegirangan melihat hasil serangannya itu hendak menarik kembali cambuknya, ia kaget setengah mati karena cambuknya seakan-akan telah tumbuh akar di kepala kakek itu, tak dapat ditarik kembali. Pedang yang menusuk punggung dan tongkat yang menghantam pundak juga tidak ditangkis, akan tetapi pedang dan tongkat meleset hanya merobek baju saja, seakan-akan yang diserang adalah baja yang keras dan licin sekali. Selagi 3 orang pengeroyoknya kaget, kakek itu sudah menyambar cambuk dan tubuhnya kembali mencelat ke atas. Kedua tangannya bergerak, cepat sekali sehingga sukar diikuti dengan pandang mata, menampar 3 kali ke arah kepala para pengeroyoknya. Sambil menampar, ia terus mencengkeram dan melempar. Hanya jerit 3 kali terdengar dan tampaklah 3 orang gagah itu berturut-turut melayang dari atas tebing, jatuh ke dalam sungai dan tubuh mereka terapung-apung seperti ikan-ikan mati, hanyut mengikuti mayat Houhuat Huesio. 2 orang pemikul itu kini menghampiri si kakek lumpuh. Mereka itu dengan wajah takut sudah menjatuhkan diri berlutut di depan kakek itu. Seorang yang lebih tua berkata, "Ong ya, hamba berdua mohon pembebasan. Sampai di sini saja hamba berdua dapat melayani Ong ya, harap beri perkenan kepada kami untuk mengambil jalan sendiri." Kong Lo Senjin memandang mereka, dan diam-diam Liu Lucian sudah menduga bahwa 2 orang pemikul itu tentu akan mampus di tangan kakek sakti itu. Kenapa? Apakah kalian takut? Sesungguhnya, Ong ya, hamba berdua takut menyaksikan sepak terjang Ong ya yang mudah dan suka membunuh orang banyak. Ong ya berkepandaian tinggi, tentu saja tidak takut menghadapi pembalasan mereka. Akan tetapi hamba berdua yang bodoh, mana dapat melindungi diri sendiri kalau kelak orang-orang gagah datang kepada kami. Apakah kalian juga hendak menakluk kepada pemerintah pemberontak? Pertanyaan ini dilakukan dengan suara penuh ancaman. Bagaimana Ong ya masih dapat menyaksikan kami? Tidak sudi kami menjadi anjing penjilat mengekor kepada raja pemberontak. Hamba berdua malah akan masuk hutan menjadi perampok, mengacaukan wilayah kerajaan Liang. Bagus. Nah, kau perhatikan baik-baik ilmu ini untuk bekal, kata kakek itu. Kakek itu lalu menggerak-gerakkan kedua tangannya sambil tiada hentinya memberi petunjuk bagaimana kedudukan dan perubahan kaki harus dilakukan. Agaknya kedua orang bekas pemikul itu sudah pernah menerima pelajaran ini,
Dan sekarang mereka mendapatkan petunjuk tentang rahasia-rahasianya, maka dalam waktu setengah malam mereka sudah berhasil menyelesaikan pelajaran ilmu silat yang luar biasa itu. Liu Luxian demikian tertariknya sehingga ia bertahan untuk mengintai terus sampai semalam suntuk. Ia mendapat kenyataan bahwa ilmu silat yang diwariskan kakek lumpuh itu kepada dua orang bekas pemikulnya merupakan ilmu pilihan yang termasuk tingkat tinggi. Ia percaya bahwa biarpun baginya sendiri ilmu itu masih tidak usah mendatangkan khawatir, namun menghadapi orang lain, dua orang bekas pemikul ini tentu merupakan dua orang perampok yang amat tangguh dan berbahaya. Ilmu silat tadi gerakan-gerakannya seperti ilmu silat Sincoakun, agaknya ciptaan si kakek lumpuh mengambil contoh ular pula. Teringat ini, ia membayangkan betapa hebatnya kepandaian si kakek lumpuh, dan kalau dibandingkan dengan ayahnya, agaknya mereka itu seimbang. Dia sendiri terang tidak akan dapat menangkan Kong Lo Senjin, akan tetapi kalau di situ ada Kui Seng, tentu ia akan berani keluar mencoba-coba. Hanya ayahnya atau Kui Seng, yang agaknya akan dapat menandingi kakek ini dalam pertandingan yang luar biasa tegang dan ramainya. Menjelang pagi, pada saat ayam ramai berkokok menyambut munculnya matahari yang sudah mengirim lebih dulu cahaya merahnya, dua orang bekas pemikul itu berpamit, kemudian berlari cepat sekali meninggalkan tempat itu. Kong Lo Senjin lalu merenggut lepas dua batang bambu bekas pikulan, kemudian ia berjalan dengan langkah-langkah lebar, dengan kedua kaki masih bersila, tergantung di antara dua batang bambu yang menggantikan sepasang kakinya. Biarpun kedua kakinya terganti bambu yang terpegang kedua tangannya, namun dibandingkan dengan orang yang tidak lumpuh, jalannya jauh lebih sigap dan cepat. Bahkan dibandingkan dengan ahli-ahli ilmu lari cepat, kakek lumpuh ini masih menang jauh. Sebentar saja bayangannya lenyap ke arah timur, dari mana malam tadi dia muncul. Liu Luxian menarik napas panjang. Sayang tidak ada Kui Seng di situ. Kalau ada, agaknya pemuda sakti itu tidak akan mau melepaskan kakek lumpuh itu begitu saja. Berbeda sekali dengan dia. Andai kata dia selihai Kui Seng, ia akan mengajak kakek itu bertempur, bukan sekali-kali untuk membalaskan kematian sekian banyaknya pengungsi yang menjadi korban, melainkan untuk diukur kepandaiannya, karena ia memang mempunyai watak tidak mau kalah oleh siapapun juga. Kalau Kui Seng tentu lain, tentu menggempur kakek itu karena telah membunuhi orang tak bersalah. Teringat akan Kui Seng, wajah Luxian menjadi muram dan agaknya ia kecewa. Betapapun juga, Kui Seng adalah seorang pemuda tampan dan menyenangkan, apalagi amat mencintainya, merupakan seorang teman seperjalanan yang lumayan, daripada sekarang ini berjalan tanpa teman. Akan tetapi setelah wajah Kam Siek terbayang, lenyaplah segala kekecewaan dan pemikiran tentang Kui Seng. Tiba-tiba ia teringat akan keadaan Kam Siek yang berbahaya, timbul kekhawatirannya dan segera ia meninggalkan tempat itu untuk cepat-cepat pergi ke kota raja dari kerajaan Liang, yaitu kota Raja Lokyang yang terletak di Provinsi Honan. Luxian sama sekali kehilangan jejak Kam Siek dan di sepanjang jalan tak seorang pun pernah melihat jenderal muda ini. Ia menduga bahwa andai kata benar pujaan hatinya itu diculik oleh kaki tangan kerajaan Liang, agaknya mereka itu membawa Kam Siek ke kota raja melalui jalan sungai. Maka ia pun segera mencari tukang perahu dan menyewa perahu itu ke timur. Kota Raja Lokyang letaknya masih di lembah Sungai Kuning, namun agak jauh dari sungai, di sebelah selatan. Pada saat itu, Sungai Kuning airnya penuh, bahkan di beberapa bagian membanjir, meluap sampai jauh dari sungai, menyelimuti ratusan hektar sawah ladang. Dusun-dusun yang berada di lembah, yang terlalu dekat sungai, sudah banyak yang dilanda banjir. Namun karena airnya mengalir tenang, si tukang perahu berani melayarkan perahunya menurut aliran air. Keadaan di kanan kiri sungai amat menyedihkan dan perjalanan dengan perahu kali ini bagi Luxian benar-benar tidak menyenangkan sama sekali. Lenyap pemandangan alam yang biasanya amat indah, terganti keadaan yang mengenaskan,
sungguh pun Lucian tidak ambil peduli terhadap bencana alam ini. Hatinya sendiri sedang penuh dengan rasa gelisah kalau ia memikirkan nasib Kam Siek. Tahan perahumu, minggir ke sana. Tiba-tiba Lucian memerintah tukang perahu ketika ia melihat sebuah perahu besar berlabuh di sebelah kanan. Lucian merasa curiga. Perahu itu besar dan mewah, sama sekali bukan perahu nelayan miskin, patutnya perahu bangsawan atau hartawan yang sedang pesiar. Saat seperti itu sama sekali bukan saat yang patut untuk berpesiar, maka adanya perahu di tempat sunyi itu sungguh mencurigakan hatinya. Apalagi ketika ia melihat bahwa dusun di tempat itu juga sudah tenggelam oleh air bah. Hanya satu-satunya rumah gedung di dusun itu yang masih belum kemasukan air karena kebetulan letaknya di tempat agak tinggi. Tak seorang pun manusia tampak di dusun yang kebanjiran itu, agaknya semua penghuninya telah pergi mengungsi. Kalau demikian halnya, mengapa perahu besar berada di situ dan perahu itu pun kosong tidak ada orangnya? Setelah perahu kecil itu minggir dan Lucian mendapat kenyataan bahwa perahu besar itu benar-benar kosong, ia berkata, "Kau tunggu di sini, aku hendak menyelidiki kemana perginya orang-orang dari perahu ini." Tanpa menanti jawaban, Lucian menggerakkan tubuhnya meloncat ke atas wuungan rumah ke rumah yang terendam air. Kemudian dengan kelincahan yang mengagumkan ia berloncatan dari satu rumah ke rumah lain, kadang-kadang melalui pohon yang juga terendam air, menuju ke rumah gedung yang masih belum terendam air. Tukang perahu itu melongo, lalu bergidik. Ia sudah mengira bahwa penumpangnya adalah seorang wanita Kang Ou yang pandai ilmu silat. Kalau tidak demikian tak mungkin gadis muda dan cantik jelita ini berani melakukan perjalanan seorang diri, apalagi gadis ini membawa pedang. Akan tetapi ia hanya mengira Lucian seorang gadis yang pandai main pedang seperti biasa dipertunjukkan para penjual obat. Siapa kira gadis ini dapat berloncatan seperti itu? Jangan-jangan dia bukan manusia, pikir si tukang perahu. Menurut cerita rakyat, di waktu sungai banjir meluap-luap seperti itu siluman-siluman pada bermunculan, juga para dewi-dewi yang sengaja turun dari hayangan untuk menggempur para siluman yang hendak merusak manusia dengan air banjir. Biarpun rakyat tak pernah melihatnya, akan tetapi selalu terjadi pertarungan hebat antara para dewa-dewi melawan siluman-siluman. Betapapun juga dewa-dewi yang menang dan air yang digerakkan siluman mengamuk ke dusun-dusun itu akan kembali ke sungai pula seperti biasa. Kini melihat gadis penyewa perahunya pandai, terbang, melayang-layang dari rumah ke rumah, si tukang perahu bergidik. Tidak tahu dia itu dewi atau siluman, akan tetapi sinar matanya tajam mengerikan. Lebih baik aku pergi sebelum ia kembali. Melihat Lucian berloncatan makin jauh, diam-diam tukang perahu segera mendayung perahunya ke tengah lagi dan melarikan diri dengan perahunya dari tempat itu. Ia tidak peduli bahwa uang sewa perahu belum dibayar. Ia sudah merasa lega dan puas dapat meninggalkan gadis itu, karena siapa tahu, bukan dia menerima pembayaran, malah dia harus membayar nyawa. Liu Lucian tidak tahu bahwa perahunya telah pergi meninggalkannya, karena ia sedang berloncatan mendekati gedung dengan hati berdebar penuh harapan akan dapat melihat Kam Siek. Ia meloncat ke atas genteng gedung itu dan dari atas genteng ia mengintai ke dalam. Ternyata di dalamnya terdapat 6 orang anak perahu. Mereka duduk menghangatkan tubuh di dekat tempat perapian sambil makan roti kering dan dendeng. Terdengar mereka bersungut-sungut. Kita ditinggalkan di sini, untuk apa? Kalau banjir makin besar, kemana kita? Lebih enak menjadi pegawai di darat kalau begini. Banyak teman dan aman. Masa untuk mengawal seorang tawanan saja harus menggunakan pasukan 50 orang lebih? Dan keadaan tawanan itu lebih enak daripada kita. Sam Lote, kau jangan bilang begitu, celah temannya. Tawanan itu memang seorang penting. Siapa tidak mengenal Jenderal Kam Siek? Malah aku mendengar dari anggota pasukan, bahwa komandan mereka menerima perintah khusus dari kota raja untuk menghormati Kam Goan Sui sebagai tamu agung.
Kita hanya petugas-petugas biasa, mau apa lagi? Lucian girang sekali mendengar percakapan mereka ini. Dengan kepandaiannya yang tinggi, ia meninggalkan tempat itu tanpa ada yang mengetahui. Gedung itu letaknya di tempat tinggi maka tidak terlanda banjir. Di bagian belakang gedung merupakan kaki sebuah bukit kecil dan kesinilah Lucian mengambil jalan ke selatan, ke kota Raja Lokyang. Tak lama kemudian ia sampai di jalan besar dan segera mempercepat larinya. Sayang kudanya ia tinggalkan ketika ia mempergunakan jalan sungai, akan tetapi karena ilmu lari cepatnya juga sudah mencapai tingkat tinggi, Lucian segera mempergunakan ilmu lari cepat Liok Tewi Teng sehingga tubuhnya berkelebat seperti terbang cepatnya, tidak kalah cepatnya, oleh larinya seekor kuda biasa. Perjalanan selanjutnya melalui pegunungan yang biarpun jalannya lebar, namun banyak naik turun dan amat sunyi. Ini pegunungan Funiu yang puncaknya menjulang tinggi. Dari atas puncak ini tampaklah gunung-gunung yang memang banyak mengepung daerah itu. Di utara tampak puncak-puncak pegunungan Luliang San dan Taihang San, di sebelah barat tampak pegunungan Chinling San, di selatan samar-samar tampak di balik mega puncak pegunungan Tapasan. Biasanya Lucian amat suka menikmati tamasya alam di pegunungan, akan tetapi kali ini ia tidak mempunyai perhatian terhadap semua keindahan itu karena hati dan pikirannya penuh oleh bayangan Kam Siek yang hendak ditolongnya. Ketika ia membelok di sebuah lereng, tiba-tiba ia melihat banyak tubuh orang menggeletak di pinggir jalan. Golok dan pedang malang melintang, darah berceceran dan 12 orang itu sudah menjadi mayat. Mereka ini kelihatan sebagai orang-orang Kang Ou yang gagah. Melihat betapa senjata-senjata mereka tidak berjauhan, malah ada yang masih di dalam cengkeraman tangan, melihat tubuh mereka penuh luka, agaknya orang-orang ini telah melakukan pertandingan mati-matian dan nekat. Jelas kejadian ini belum lewat lama, mungkin pagi tadi dan di situ tampak bekas-bekas pertempuran dahsyat. Lucian berdebar. Apakah hubungannya belasan mayat orang ini dengan ditawannya Kam Siek? Hatinya makin khawatir dan ia mempercepat larinya mengejar ke depan. Menjelang senja, ketika ia menuruni lereng, ia mendengar suara hiruk-pikuk di kaki bukit. Jelas terdengar suara banyak orang sedang berkelahi, diselingi ringkik kuda dan denting senjata tajam saling bertemu. Lucian mempercepat larinya dan napasnya terengah-engah ketika ia tiba di tempat pertempuran, karena selain terus-menerus ia mengerahkan ginkang untuk berlari cepat juga hatinya selalu penuh ketegangan dan kekhawatiran akan keselamatan pemuda idaman hatinya. Kiranya banyak sekali orang yang bertanding di depan sebuah danau kecil di kaki bukit itu. Hampir 100 orang banyaknya saling gempur dan merupakan perang kecil yang kacau balau. Ada yang masih menunggang kuda, ada yang sudah bertanding di atas tanah, bahkan ada yang bergulat sambil bergulingan, saling cekik dan saling jotos. Tidak kurang pula yang terlempar ke danau sedang berusaha berenang minggir. Kacau balau dan hiruk-pikuk, suara makian diseling teriakan marah, keluh kesakitan dan ketakutan. Lucian dapat menduga bahwa orang-orang yang berpakaian seragam biru itu tentulah pasukan yang mengawal atau yang menawan Kam Siek, karena di antara mereka ini masih banyak yang menunggang kuda. Adapun lawan pasukan ini adalah orang-orang yang berpakaian macam-macam, ada yang berpakaian petani, ada pula yang berpakaian pendeta, akan tetapi sebagian besar berpakaian pengemis. Tentulah segolongan dengan Wei Ho Kaipang, pikir Lucian dan tentu saja hatinya lalu condong membantu para pengemis. Bukankah Kam Siek tertawan oleh pasukan itu dan kini para pengemis hendak menolongnya? Akan tetapi, Lucian tidak berniat membantu mereka, matanya mencari-cari karena ia tidak melihat Kam Siek. Ia tidak mempedulikan pertempuran hebat itu, karena yang ia butuhkan untuk dicari adalah Jenderal Kam. Dengan sama sekali tidak mengacuhkan pertandingan, Lucian berjalan terus memasuki gelanggang perang. Kalau ada senjata menyambar, tidak peduli senjata pihak pasukan atau lawan mereka, ia mengelak dan kaki tangannya bergerak merobohkan siapa saja yang menghalangi jalannya. Hebat sepak terjang gadis ini.
Baik pihak pasukan maupun pihak pengemis, sekali terkena pukulan maupun tendangannya pasti roboh. Di mana Kam Siek? Berkali-kali Lucian bertanya kepada seorang anggota pasukan yang ia robohkan, akan tetapi tak seorang pun mau menjawabnya, bahkan ia segera dikeroyok 4 anggota pasukan. Golok gagang panjang dari 2 orang lawan yang masih menunggang kuda menyambar ke arah leher dan pinggang Lucian. Cepat gadis itu melompat, menyambar belakang golok, membetot dengan gerakan mendadak sambil menendang ke arah golok kedua. Golok pertama yang ia tarik itu terlepas dari pegangan dan menghantam kawan sendiri yang menyerang dari kiri, tepat mengenai pahanya dan menembus memasuki perut kuda. Kuda itu meringkik keras dan kabur membawa penunggangnya yang hampir putus paha kakinya. Adapun orang yang terampas goloknya, hampir saja jatuh terguling karena terbetot. Pada saat itu 2 orang pasukan yang tidak berkuda sudah menyerbu pula dari depan dan belakang dengan menggunakan pedang. Lucian tidak pedulikan mereka, tubuhnya meloncat ke atas dan tahu-tahu ia sudah berdiri di atas punggung kuda, tepat di belakang lawan yang terampas goloknya tadi. Sekali menggerakkan tangan, ia sudah mencekik leher lawan dari belakang. 2 orang temannya hendak menolong, akan tetapi Lucian mengangkat tubuh lawan dan menggunakannya sebagai perisai. Tentu saja 2 orang itu tidak berani menyerang, takut melukai tubuh teman mereka sendiri yang ternyata adalah seorang atasan mereka. "Hayo, katakan di mana adanya Kamboan Sue?" Lucian membentak sambil mempererat cekikan pada tengkuk si perwira yang sudah tidak berdaya itu. Di sana." Perwira itu menuding ke arah batu karang besar. Lucian cepat membanting tubuhnya ke atas tanah, meloncat turun dari kuda dan berloncatan ke arah sekelompok batu karang yang memang terdapat tidak jauh dari tempat itu. Tempat itu terjaga oleh beberapa orang anggota pasukan, dan agaknya orang tawanan itu disembunyikan di belakang batu-batu. Sebelum Lucian sempat turun tangan, tiba-tiba ia mendengar gaduh luar biasa di antara orang-orang yang bertanding. Alangkah heran dan kagetnya ketika ia melihat seorang laki-laki tinggi besar seperti raksasa, berkepala gundul menggunakan kedua lengan bajunya mengamuk. Seperti sepak terjangnya sendiri tadi, laki-laki gundul itu tidak peduli siapa saja, asal berada dekatnya, lalu disapu roboh oleh ujung kedua lengan bajunya. Akan tetapi gerakan laki-laki ini jauh lebih hebat, lebih ganas dan sebentar saja tubuh orang-orang bergelimpangan di sekitarnya. Kemudian laki-laki itu melompat dan bagaikan terbang saja tahu-tahu ia sudah tiba di depan batu-batu karang besar. 5 orang penjaganya segera mencegat dengan senjata di tangan, akan tetapi sekali laki-laki tinggi besar itu menggerakkan tangan kakinya, 5 orang itu terlempar semua, terbanting pada batu karang dan hebatlah kesudahannya. 2 di antaranya pecah-pecah kepalanya, yang 3 mungkin patah-patah tulang iganya karena mereka roboh tak dapat berkutik lagi. Raksasa gundul itu tertawa hahaha, lalu melangkah lebar memasuki sekelompok batu karang itu dan di lain saat ia telah melesat keluar sambil mengempit tubuh Kam Siek. Kagetlah Lucian. Cepat ia menggerakkan kakinya menjejak tanah dan tubuhnya melesat pula mengejar. Akan tetapi gerakan si raksasa gundul itu benar-benar hebat karena sebentar saja ia sudah jauh meninggalkan tempat pertempuran. Betapapun juga Lucian tidak mau mengalah, gadis ini mengeluarkan ilmunya berlari cepat sehingga kedua kakinya seakan-akan tidak menyentuh tanah lagi. "Lepaskan dia!" Ia membentak setelah dapat menyusul sehingga jarak mereka hanya tinggal 5 meter lagi. Kedua tangan gadis ini bergerak dan serangkum sinar kemerahan menyambar ke depan. Itulah jarum-jarum rahasia yang amat hebat. Gadis ini amat suka akan bunga-bunga yang harum, maka sejak kecil ia mempelajari keadaan segala macam bunga. Setelah ia pandai ilmu silat dan banyak mendapat petunjuk ayahnya tentang berbagai macam racun, maka ia lalu dapat mencampur racun-racun berbahaya dengan sari keharuman bunga, maka terciptalah jarum-jarumnya yang ia namakan Siang Tok Ciam, jarum racun harum.
Memang amat harum baunya jarum-jarum ini, bahkan ketika menyambar dengan sinar merah. Sudah tercium baunya yang amat harum, begitu harumnya sehingga dapat memabokkan orang. Tidak terkena jarumnya, baru mencium baunya saja sudah cukup berbahaya, apalagi kalau sampai jarum itu menembus kulit memasuki jalan darah. Akan tetapi, raksasa gundul itu benar-benar lihai sekali. Tanpa menoleh ia sudah mengebutkan lengan bajunya dan jarum-jarum itu memasuki lubang tangan baju dan menancap di situ. Tiba-tiba raksasa gundul itu berseru keras, tangannya bergerak dan jarum-jarum itu menyambar keluar, kembali ke pemiliknya. Tentu saja Lucian terkejut sekali. Cepat ia menyampok jarum-jarumnya sendiri dengan pedangnya yang sudah ia cabut keluar. Lawan ini benar lihai, pikirnya dan terkejutlah ia ketika teringat bahwa raksasa gundul selihai ini kiranya hanya ada seorang saja di dunia, yaitu Ban Pilosia. Ban Pilosia tokoh utara yang sudah bertanding 2 hari 2 malam melawan ayahnya dan berkesudahan seri. Bahkan Kui Seng sendiri yang begitu sakti, sampai dapat dihancurkan sulingnya oleh raksasa gundul ini. Sejenak Lucian meragu. Terang bahwa dia bukan lawan kakek itu. Akan tetapi Kam Siek telah dikempit dan dibawa lari, bagaimana ia dapat mendiamkannya saja? Gadis ini sudah mempersiapkan jarum-jarumnya lagi. Akan tetapi melihat kakek itu tidak mempedulikannya dan malah lari makin cepat, ia berpikir dan tidak jadi menyerang, melainkan terus mengikuti dengan cepat pula, takut kalau-kalau tak dapat menyusul. Ia tentu tidak berniat membunuh Kam Siek. Kalau hendak membunuhnya, perlu apa dibawa lari-lari? Agaknya Kam Siek tidak berdaya, tentu sudah terkena totokan sehingga terlihat lemas. Kalau mau dibunuh, sekali pukul juga mati. Karena berpikir demikian maka Lucian tidak jadi menyerang secara nekat, melainkan kini ia membayangi Ban Pilosia yang terus lari memasuki sebuah hutan di kaki bukit. Dengan hati-hati sekali Lucian menghampiri sebuah bangunan kuil tua yang berada di dalam hutan. Ia tahu bahwa Ban Pilosia memasuki kuil itu, maka ia tidak berani menerjang masuk secara sembrono. Bukan ia takut menghadapi bahaya, melainkan Lucian seorang gadis yang cerdik. Sia-sia saja kalau harus menempuh bahaya dan membiarkan dirinya dirobohkan atau ditangkap pula, akan gagallah usahanya menolong Kam Siek. Ia berindap menghampiri kuil dan mengintai. Senja telah datang akan tetapi cuaca di luar kuil belum gelap benar. Hanya di sebelah dalam kuil yang tua dan rusak itu sudah gelap. Akan tetapi ia dapat mendengar suara Ban Pilosia yang parau diselingi suara ketawanya penuh ejekan. Hehehe, Kam Boansue tentu banyak kaget. Untung saya keburu datang. Kalau tidak tentu keselamatan Goansue takkan dapat dipertahankan lagi. Kembali kakek itu tertawa. Lucian merasa heran mendengar kata-kata ini. Ia mengarahkan pandang matanya untuk melihat sebelah dalam yang agak gelap. Setelah matanya terbiasa, ia dapat melihat bayangan Kam Siek duduk bersila di atas lantai, agaknya mengatur napas dan tenaga, sedangkan Ban Pilosia juga duduk bersandar tembok. Kam Siek menggerakkan kedua lengannya menjura, masih sambil bersila. Terdengar suaranya yang nyaring, "Lo Suhu, Bapak Pendeta, siapakah? Harap suka memperkenalkan diri agar aku yang sudah menerima budi pertolongan akan dapat mengingat nama besar Lo Suhu." Ban Pilosia tertawa bergelak. Hahaha. Kam Siek, dengarlah. Aku bukan seorang Huisyo seperti kau sangka. Aku orang biasa. Sebaliknya kau seorang jenderal yang amat dibutuhkan orang pada saat seperti sekarang ini. Oleh karena itu, aku menolongmu tentu sama sekali bukan untuk melepas budi, melainkan untuk keperluan yang tiada bedanya dengan para penculikmu. Hahaha. Kiranya begitulah. Kalau begitu, siapapun adanya kau, dan betapapun tinggi kepandaianmu, tak mungkin kau akan dapat memaksa aku untuk tunduk dan mentaati perintahmu.
Raja Liang bermaksud menculikku, akan tetapi kau lihat sendiri, banyak orang mencoba menggagalkan penculikannya. Kulihat pendeta, orang-orang Kangou, dan para pengemis yang menyerbu. Aku boleh jadi terkenal dalam perang, akan tetapi aku sama sekali tidak terkenal di antara mereka. Kalau mereka juga berusaha menolongku, tentu juga bermaksud menguasaiku. Ah, alangkah bodoh dan sia-sia. Selama negara terpecah-pecah seperti sekarang, selama orang-orang besar dan pemimpin rakyat main berebutan kemuliaan dan kedudukan, selama tentara dipergunakan untuk memerangi saudara sebangsa, aku Kam Siek takkan sudi mengeluarkan setetes pun keringat untuk membantu. Ban Pi Lo Siai bangkit berdiri, bertolak pinggang dan menundukkan muka memandang orang muda yang sedang duduk bersila itu. Ah, Kam Siek, tahukah kau siapa aku? Kau seorang tua yang berilmu tinggi, sayang. Kenapa sayang? Sayang bahwa seorang tua yang lihai seperti kau ini masih dapat diperalat oleh orang-orang yang haus akan kedudukan tinggi, yang ingin memperoleh kekuasaan dan kemuliaan di atas ratusan ribu mayat dari rakyat. Hahaha. Kalau aku memperkenalkan diriku, tentu kau juga takkan mengenal namaku karena kau bukan orang Kangou, melainkan seorang ahli perang. Akan tetapi agaknya menarik bagimu kalau kukatakan bahwa aku menangkapmu untuk kuserahkan kepada rajaku di Hitan. Ah! Kam Siek benar-benar terkejut mendengar ini. Ia sudah amat terkenal sebagai pemukul orang-orang Hitan sehingga di kalangan musuh besar ini, yaitu para prajurit Hitan, menjulukinya Im Kan Chiang Kun, Panglima Akhirat. Ia tahu bahwa orang-orang Hitan paling membencinya, maka tahulah Kam Siek bahwa kali ini ia tentu akan tewas. Akan tetapi ia sama sekali tidak sudi memperlihatkan rasa takut, maka ia lalu tertawa mengejek. Sejak dahulu aku tahu bahwa orang-orang Hitan amat licik dan pengecut. Ban Pi Lo Siai berseru keras, sementara itu di luar kuil Lucian sudah siap dengan jarum-jarum dan pedangnya. Kalau kakek itu turun tangan membunuh Kam Siek, ia akan mendahuluinya dengan serangan jarum beracun disusul serbuannya ke dalam untuk mengadu nyawa. Apa kau bilang? Bangsa Hitan adalah bangsa yang paling besar, bangsa paling gagah perkasa. Bagaimana kau berani menyebut licik dan pengecut? Mereka kalah perang, entah sudah berapa kali mereka terpukul mundur dalam perang melawan pasukanku. Mengapa sekarang mereka menggunakan akal keji untuk menculikku? Bukankah ini cara yang licik sekali? Kalau memang gagah, mengapa tidak mengajukan panglima perang yang ulung untuk melawanku mengatur barisan? Hahaha. Kalau kau katakan itu licik, kau gila. Justru karena kami membutuhkan kepandaianmu mengatur, maka kami sengaja menculikmu. Kam Siek. Tinggal kau pilih sekarang. Kau sudah menumpuk hutang terhadap kami bangsa Hitan. Untuk membalas dendam, membunuhmu sama mudahnya dengan membunuh seekor cacing. Akan tetapi rajaku tidak menghendaki demikian. Kau ikut denganku ke Hitan dan bekerja untuk rajaku. Kelak kau tentu akan menjadi panglima tertinggi dan hidup penuh kemuliaan. Tidak sudi. Lebih baik mati di tanganmu. Tiba-tiba Kam Siek melompat bangun dan goloknya menyambar dalam serangannya kepada Ban Pi Lo Siai. Kiranya, tadi ketika ia ditawan oleh pasukan kerajaan Liang, ia diperlakukan baik dan golok emasnya pun tidak dirampas. Akan tetapi Kam Siek tidak melawan karena ia tidak mungkin dapat melawan puluhan orang, pula karena ia belum mendengar apa kehendak Raja Liang memanggilnya secara diculik. Kini menghadapi seorang Hitan yang hanya memberi dua jalan, yaitu mati dibunuh kakek ini atau takluk dan membantu Hitan. Tentu saja ia lebih senang memilih mati daripada harus menjadi pengkhianat bangsa. Ban Pi Lo Siai tertawa bergelak. Lucian tidak dapat melihat jelas lagi apa yang terjadi di dalam kuil itu. Selagi ia hendak meloncat masuk membantu Kam Siek, tiba-tiba ia mendengar desir angin dari dalam. Cepat ia mengelak dan kiranya golok emas di tangan Kam Siek tadi sudah terlepas dari pegangan pemiliknya dan menyambar keluar mengarah Lucian.
Gadis itu terkejut dan cepat meloncat keluar kuil, maklum bahwa kakek itu agaknya sejak tadi sudah tahu bahwa ada orang mengintai. Benar saja, bayangan kakek gundul itu berkelebat dan tahu-tahu sudah berhadapan dengan Lucian. Kakek itu menyeringai, matanya terbelalak lebar, dan sepasang biji matanya yang bundar itu melotot. Memang ia sudah tahu bahwa ada orang mengintai, akan tetapi karena ia memang besar kepala dan memandang rendah semua orang, ia tidak peduli. Baru setelah Kam Siek menyerangnya, ia menangkap golok emas itu dengan ujung lengan baju dan menghentak golok emas itu terlepas dari tangan Kam Siek, lalu melontarkannya langsung menyerang si pengintai. Sama sekali tidak disangkanya bahwa pengintainya adalah seorang gadis yang begini cantik jelita sehingga membuat matanya melotot dan mulutnya mengiler. Biarpun sudah banyak sekali kakek gundul ini mempermainkan wanita cantik, namun harus ia akui selama itu belum pernah ia berjumpa dengan seorang gadis yang seperti ini jelitanya. Tentu saja hatinya girang bukan main. Hahaha, cantik jelita. Aduh, bidadari manis. Hampir saja aku kesalahan tangan membunuhmu. Untung, iya. Melangkah maju jari tangannya yang besar-besar dan berbulu itu bergerak hendak mengelus pipi Lucian. Gadis ini mencelat mundur dan wajahnya pucat ketika ia memikirkan Kam Siek. Kau apakan dia? Kau bunuh dia? Ia berseru dan kakinya bergerak hendak meloncat ke dalam kuil. Kalau kau membunuh Kam Siek, aku akan mengadu nyawa denganmu, Banti Lo CIA. Juita, kau tahu namaku? Banti Lo CIA merasa heran. Lucian tidak memperdulikannya dan melangkah masuk ke dalam kuil. Akan tetapi cepat ia menghindar karena hampir ia bertumbukan dengan Kam Siek yang berlari keluar dari dalam untuk mengejar lawannya. Ia terheran-heran melihat Lucian yang segera dikenalnya. Ia mendengar ucapan gadis itu tadi, maka alangkah herannya karena sama sekali ia tidak menyangka bahwa yang pertama datang untuk menolongnya adalah putri ketua bengkau yang pernah membuat ia tergila-gila begitu berjumpa. Juga Lucian tercengang dan girang sekali. Lekas, katanya. Lekas kau ambil golokmu di sana. Kita keroyok, dia lihai sekali. Tentu saja Kam Siek tahu akan kelihayan kakek gundul itu. Tadi saja di dalam gelap, sekali gebrak goloknya sudah kena dirampas. Akan tetapi karena tidak ada jalan lain kecuali nekat melawan, ia mengangguk dan cepat ia lari dan mencabut goloknya yang menancap pada sebatang pohon. Setelah itu ia kembali berlari menghampiri lawannya yang sudah berhadapan dengan Lucian. Agaknya kecantikan Lucian yang luar biasa itu seakan-akan menyilaukan pandangan mata yang lebar melotot itu, membetot semangatnya dan membuat si kakek gundul berdiri seperti patung, menikmati wajah ayu lalu merayap-rayap turun. Lucian menjadi merah mukanya. Pandang mata itu seakan-akan mulut besar yang melahapnya dengan rakus. Monyet tua, kau melihat apa? Lucian membentak marah dan pedangnya berkelebat dengan serangan jurus ilmu pedang Patmo Kiam Hoat. Karena maklum bahwa lawannya ini amat lihai, maka begitu bergerak ia segera menggunakan ilmu pedang ciptaan ayahnya itu. Pedangnya berkelebat menyambar menimbulkan angin berdesir diikuti suara mengaung. Ai, bagus ilmu pedangmu. Banti Lo CIA berseru kaget. Tentu saja ia dapat mengenal ilmu pedang yang baik. Cepat ia mengebutkan ujung lengan bajunya yang kiri. Biarpun hanya ujung lengan baju, akan tetapi karena digerakkan oleh seorang yang berkepandaian tinggi, lengan baju itu menjadi senjata yang amat ampuh. Ketika ujungnya menangkis pedang, Lucian merasa betapa tangannya panas. Itulah tanda betapa besarnya tenaga sinkang dari lawannya. Di lain pihak, Banti Lo CIA juga heran. Ia tadi sudah mengerahkan tenaganya dengan maksud memukul runtuh pedang si Nona, siapa kira pedang itu tidak runtuh. Dari rasa kaget ia menjadi gembira. Hehehe, cantik jelita dan manis seperti bidadari, ilmu pedangnya lumayan pula. Hehe,
Sukar dicari keduanya. Pada saat itu, golok di tangan Kam Si-ek sudah menyambar, membacok ke arah kepalanya yang gundul. Kepala itu gundul pelontos seperti labu, agaknya akan terbelah dua kalau bacokan golok itu mengenainya. Akan tetapi Ban Pilo CIA adalah seorang tokoh besar yang sakti. Tanpa menoleh atau membalikkan tubuhnya, ia sudah menundukkan kepalanya sehingga golok itu berdesing hanya beberapa senti di sebelah kanan kepalanya. Kakek ini tentu saja tidak mendiamkan orang yang menyerangnya. Tangan kanannya mencengkeram ke belakang dan biarpun ia masih tetap memandang penuh kekaguman kepada Lucian, namun tangan yang digerakkan ke belakang itu dengan cepat sekali telah menyerang ke arah pergelangan tangan kanan Kam Si-ek yang memegang golok. Jenderal muda ini kaget. Ternyata kakek yang diserang ini tanpa merubah kedudukan badan telah dapat mengelak dan sekaligus mengancam lengannya. Cepat ia menarik kembali goloknya dan meloncat ke samping untuk menghindarkan cengkeraman yang amat hebat itu. Lucian sudah menerjang pula. Kini gerakan kakinya membentuk patkwa mengelilingi si kakek gundul, pedangnya menyambar-nyambar dari 8 penjuru. Inilah Patmo Kiam Hoat yang dimainkan sepenuhnya oleh gadis itu, karena ia tahu betul, tanpa usaha keras dan sungguh-sungguh, dia dan Kam Si-ek pasti akan celaka menghadapi lawan tangguh ini. Kam Si-ek yang masih merasa heran mengapa gadis Putri Beng Kau ini bisa tiba-tiba muncul di tempat ini dan berusaha menolongnya, juga maklum bahwa mereka berdua menghadapi seorang lawan tangguh. Ia tidak pernah mendengar nama Ban Pilo CIA, akan tetapi kakek gundul itu sudah membuktikan kelihayannya. Cepat Kam Si-ek juga memutar golok emasnya dan kini ia berhati-hati sekali, mengeluarkan jurus-jurus berbahaya mendesak dari belakang. Kam Si-ek adalah murid dari ayahnya sendiri, seorang panglima perang yang ulung. Akan tetapi karena ayahnya juga seorang ahli perang, dengan sendirinya ia lebih suka mempelajari ilmu perang dan memimpin barisan daripada ilmu silat. Dalam hal menunggang kuda, melepas panah dan mencari siasat dalam memimpin barisan, ia jauh lebih hebat daripada ilmu silatnya. Betapapun juga, golok emasnya yang digerakkan dengan tenaganya yang besar, cukup berbahaya. Ban Pilo CIA agak tertegun ketika tubuhnya terpaksa bergerak ke sana kemari dan kedua lengan bajunya berkibar-kibar karena ia gunakan sebagai senjata untuk menghadapi hujan serangan pedang Lucian. Ia tertegun karena mengenal ilmu pedang itu. "Kau murid Pak Jiu Sin Ong?" tanyanya sambil miringkan tubuh ke kiri disusul kebutan lengan bajunya ke belakang untuk menghalau golok Kam Si-ek. Lucian tersenyum mengejek. "Ban Pilo CIA manusia liar, kau berhadapan dengan putri tunggalnya." "Ah hahaha, bagus sekali." Ban Pilo CIA tertawa keras dan tiba-tiba ia menghentikan semua gerakannya. Melihat hal ini, Lucian dan Kam Si-ek cepat menerjang, pedang Lucian membabat ke arah leher disusul dengan tangan kiri, sedangkan Kam Si-ek dari belakang membacokkan goloknya ke arah pinggang. Hebat sekali serangan dua orang muda ini. Akan tetapi tiba-tiba berkelebat sinar hitam kecil panjang, seperti seekor ular terbang mengitari tubuh Ban Pilo CIA. Hebat sekali sinar hitam ini yang ternyata merupakan sehelai cambuk atau tali hitam panjang berkelebatan sambil mengeluarkan suara meledak-ledak seperti petir menyambar. Kam Si-ek berseru kaget. Goloknya sudah terlepas dari tangannya karena lengan kanannya tiba-tiba menjadi lumpuh terkena totokan ujung cambuk. Lucian marah sekali, melihat cambuk itu masih mengancam Kam Si-ek. Ia menubruk maju dengan nekat, menggerakkan pedangnya menusuk ke arah tenggorokan kakek itu untuk dilanjutkan dengan gerakan mengiris ke arah cambuk. Serangan ini benar-benar amat berbahaya dan Ban Pilo CIA maklum akan hal ini. Dengan gerakan kaki ringan, kakek itu meloncat ke belakang sampai 2 meter lebih dan ketika Lucian menerjang maju, tiba-tiba cambuknya mengeluarkan suara keras lalu menyambar ke depan, ujungnya menghantam ke arah muka yang cantik jelita itu. Kini Lucian yang menjadi kaget setengah mati. Bunyi seperti petir dari ujung cambuk itu membingungkannya,
apalagi melihat sinar hitam itu berputaran di depan mukanya. Celakalah ia kalau menerima lecutan cambuk ini, tentu akan bercacat. Karena ini ia menggerakkan pedang dan tangan kirinya ke depan, pedangnya berusaha membabat cambuk, tangan kirinya menggunakan gerakan Hou Jiao Kang, ilmu mencengkeram kuku harimau, untuk menangkap cambuk. Banpi Lo Xiaoye terkekeh dan tahu-tahu sinar cambuknya melingkar-lingkar makin lama makin mengecil. Tanpa dapat dihindarkan lagi oleh Lucian, kedua lengan gadis itu sudah terlibat cambuk, terus berputar-putar melibat dan membelenggu kedua pergelangan tangannya. Lucian mengeluh kaget, pedangnya terlepas dari tangannya dan betapapun ia mengerahkan tenaga untuk membebaskan kedua lengannya, namun sia-sia belaka. Wahaha, manisku, kau hendak lari kemanakah? Banpi Lo Xiaoye memegangi cambuk atau tali hitamnya itu dengan tangan kiri. Kemudian ia melangkah maju dan tangan kanannya dengan jari besar-besar dan penuh bulu itu diulur ke depan, agaknya hendak menangkap tubuh Lucian, matanya melotot penuh nafsu. Melihat muka yang berkulit kasar, mata yang bijinya kemerahan, mulut dengan bibir tebal menyeringai makin mendekatinya, Lucian hampir menjerit saking ngeri dan seramnya. Binatang, kau lepaskan dia! Tiba-tiba Kam Siek yang sudah kehilangan goloknya itu meloncat dan menubruk Banpi Lo Xiaoye dari belakang. Tadi jenderal muda ini merasa lengan kanannya lumpuh setelah tertotok ujung cambuk sehingga goloknya terlepas. Akan tetapi setelah cambuk itu menyambar ke arah Lucian, ia cepat mengerahkan Sin Kang ke arah lengan untuk mengusir kelumpuhan. Betapa kagetnya melihat kini Lucian yang tertangkap dan agaknya si kakek iblis itu hendak berbuat kurang ajar. Rasa khawatir membuat Kam Siek menjadi nekat dan seperti seekor singa muda ia meloncat dan menerkam dari belakang. Kalau saja berada dalam keadaan biasa, tak mungkin Banpi Lo Xiaoye dapat diserang secara kasar begini. Akan tetapi pada saat itu Banpi Lo Xiaoye seakan-akan dalam keadaan mabok kecantikan Lucian yang membuat semangatnya melayang-layang, apalagi setelah ia berhasil mengikat kedua tangan gadis itu dengan cambuknya. Bagaikan seorang kelaparan melihat panggang ayam di depannya. Banpi Lo Xiaoye tidak ingat apa lagi kecuali korbannya. Inilah sebabnya mengapa Kam Siek berhasil menerkamnya dan menggulatnya dari belakang. Pemuda yang bertenaga kuat itu sudah memiting lehernya dari belakang dan menggunakan ilmu gulat yang memang pernah ia pelajari untuk memiting dan mencekik leher Banpi Lo Xiaoye. Kagetlah Banpi Lo Xiaoye ketika tahu-tahu punggungnya diterkam dan lehernya dicekik lingkaran tangan yang kuat. Karena jalan pernapasannya terancam, Banpi Lo Xiaoye marah sekali. Sesaat ia melupakan Lucian, cambuknya ia tarik kembali dan kedua tangannya bergerak memukul kepala Kam Siek di belakangnya dan merenggut lengan yang mencekiknya. Akan tetapi Kam Siek menyembunyikan kepalanya di belakang punggung, memiting dan mencekik terus, bahkan melingkarkan kedua kakinya pada pinggang dan paha lawannya dari belakang. Ia seakan-akan menjadi seekor lintah yang sudah menempel dan lekat, tak dapat dilepaskan lagi. Menghadapi ilmu gulat macam ini Banpi Lo Xiaoye kelabakan. Ia bisa dan berani menghadapi tata kelahi, ilmu silat, dari aliran manapun juga. Akan tetapi menghadapi cara berkelahi yang ngawur dan tanpa aturan ini ia benar-benar terkejut sekali. Pada saat itu, Lucian yang sudah terbebas dari belenggu ujung cambuk. Sejenak ia mengurut-ngurut kedua lengannya yang terasa sakit, kemudian menyambar pedangnya lagi dan cepat melakukan serangan tusukan bertubi-tubi, juga membabat lengan kakek itu untuk mencegah si kakek lihai ini memukul Kam Siek. Repot juga Banpi Lo Xiaoye. Kedua tangannya harus menghadapi pedang Lucian di depan yang menyerang seperti seekor burung walet menyambar-nyambar, sedangkan cekikan Kam Siek pada lehernya makin mengeras dan kuat sekali. Sebetulnya dengan mudah Banpi Lo Xiaoye akan dapat mengalahkan Lucian. Akan tetapi saking gugup dan khawatirnya akan cekikan yang ketat, ia jadi terburu-buru sehingga menjadi bingung sendiri. Ia mengebut-ngebutkan kedua lengan baju untuk menghalau pedang Lucian tanpa mendapat kesempatan untuk memikirkan daya agar ia terbebas dari cekikan orang muda itu.
Kam Si-ek mengerahkan seluruh tenaganya. Niatnya hanya satu, yakni mematahkan tulang leher lawannya. Tenaga jenderal muda ini memang besar sekali. Kalau yang ia piting lehernya itu bukan Ban Pilo CIA, tentu leher itu sudah patah tulangnya karena tenaga pitingan Kam Si-ek ini mampu mematahkan tulang seekor harimau. Akan tetapi Ban Pilo CIA bukan seekor harimau, bukan pula manusia biasa, melainkan seorang tokoh persilatan yang tinggi ilmunya dan amat kuat tenaganya. Ia pun cerdik. Hanya sebentar saja ia bingung. Segera ia mengerti bahwa kalau ia gugup, akan celakalah dia. Maka kini cambuknya kembali melecut-lecut dan mengeluarkan bunyi seperti petir menyambar, membentuk lingkaran-lingkaran dan di lain saat ujung cambuknya telah melibat pedang Lucian dan merampas pedang itu. Kemudian ujung cambuk yang melibat pedang itu menyambar pula sehingga pedang itu seakan-akan dimainkan tangan menikam ke arah Lucian. Ayah! Lucian terpaksa mengelak mundur, akan tetapi pedang itu terus mengejarnya, menikam bertubi. Tubi sehingga gadis ini terpaksa menggulingkan dirinya dan menjauhi lawan. Saat inilah dipergunakan Ban Pilo CIA untuk menggunakan tangan kirinya menotok jalan darah di dekat siku lengan Kam Si-ek yang mengempit lehernya. Ditotok jalan darahnya, seketika lumpuhlah lengan Kam Si-ek dan otomatis kempitannya pada leher juga terlepas. Dengan penuh amarah Ban Pilo CIA merenggutkan diri terlepas, lalu membalik dan sekali tangan kirinya menampar, pundak Kam Si-ek kena pukulan dan pemuda itu terguling roboh. Bocah setan! Ditawari kemuliaan kau memilih kematian. Kau hendak mencekik aku, hendak membuatku menjadi mayat dengan mata melotot dan lidah keluar, ya? Mari kita lihat, siapa yang akan mampus menjadi setan penasaran? Ia menubruk maju dan di lain saat ia sudah menindih tubuh Kam Si-ek dan mencekik leher pemuda itu dengan lengan kanannya yang berjari besar-besar dan berbulu. Tangan kirinya memegang cambuk dan ia tertawa bergelak-gelak ketika kedua tangan Kam Si-ek berusaha melepaskan cekikannya. Iblis tua, lepaskan dia! Liu Lucian terkejut sekali melihat pemuda itu tercekik. Maka cepat ia menyambar pedangnya yang tadi dilepaskan libatan cambuk, lalu ia menerjang maju dengan nekat untuk menolong pemuda pujaan hatinya. Hihihi, kau bersabar dan tunggulah, manis! Nanti kita bersenang-senang kalau bocah ini sudah kucekik sampai melotot matanya, keluar lidahnya dan melayang nyawanya. Hahaha. Kakek gundul ini menggunakan cambuk di tangan kirinya untuk menangkis setiap kali pedang Lucian menyambar. Kam Si-ek tahu bahwa nyawanya berada dalam cengkeraman maut. Ia mengerahkan tenaga pada kedua tangannya, berusaha sekuatnya untuk merenggut lepas lengan tangan yang mencekiknya. Namun hasilnya sia-sia belaka karena tangan kakek yang kuat itu tidak dapat direnggutnya. Ia sudah hampir tidak tahan lagi, tak dapat bernapas, pandang matanya sudah berkunang, telinganya penuh suara melengking tinggi, kepalanya serasa membesar dan hampir meledak. Tadinya ia mengharapkan bantuan Lucian. Akan tetapi gadis itu pun tidak berdaya menolongnya, pedangnya selalu tertangkis cambuk. Habislah harapan Kam Si-ek. Ia merasa menyesal sekali, bukan menyesal harus mati. Bagi seorang gagah, kematian bukanlah apa-apa. Akan tetapi sebagai seorang panglima perang, ia ingin mati di dalam perang, bukan mati di tangan kakek ini yang berarti mati konyol bagi seorang pejuang. Lebih menyesal lagi hatinya mengingat gadis penolongnya itu pun menghadapi bencana yang agaknya akan lebih hebat daripada maut. Tiba-tiba wajah Kam Si-ek yang sudah merah itu membayangkan kekagetan. Pada saat itu ia tengah memandang ke arah Liu Lucian dan kini hendak melihat apa yang akan dilakukan oleh gadis itu. Ia berteriak sekuatnya, "Jangan!" Akan tetapi teriakannya terhenti di tenggorokan yang terjepit erat oleh jari tangan Ban Pilo CIA. Bret! Bret! Ban Pilo CIA, kau lihatlah ke sini dan lepaskan dia. Mendengar suara kain robek dan suara Lucian menggetar, Ban Pilo CIA tertarik dan menoleh.
Matanya yang sudah lebar makin melebar, mulutnya terbuka dan ujung bibirnya penuh air liur ketika ia melihat nona itu merobek bajunya sendiri sehingga baju bagian dada terobek lebar memperlihatkan baju dalam berwarna merah muda yang membayangkan kulit tubuh putih dengan bentuk menggiurkan.